Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Bung Yakub Hasibuan, kuasa hukum dari Pak Jokowi, membeberkan sebuah fakta yang bisa mengguncang batin dari Roy Suryo, yang bisa membuat Roy Suryo makin sulit makan dan juga sulit tidur. Dan ini berkaitan dengan sidang kasus ijazah Pak Jokowi yang kemungkinan besar sebentar lagi akan dilaksanakan. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana rumah Pak Jokowi semakin ramai seperti pasar, teman-teman. Orang berbondong-bondong datang untuk bertemu Pak Jokowi setelah beliau mengakhiri liburannya bertemu cucunya di Medan. Dan inilah yang membuat para pembenci beliau, orang-orang yang mungkin sekarang menjadi lawan politik beliau, semakin kepanasan, semakin ketar-ketir. Apalagi banyak kader-kader partai lain yang sudah hijrah ke PSI. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana salah satu keluarga keraton Jogja akhirnya membongkar bagaimana perilaku dari Roy Suryo. Karena kalau kita lihat selama ini, Roy Suryo kan selalu dalam tanda kutip menggunakan keraton untuk menyerang Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya Allah, rame banget loh. Tumpah ruah rumah Pak Jokowi. Udah kayak antri di pasar ya kan? Nah, dan kalau kalian perhatikan, yang datang ini bukan lagi didominasi orang tua, tapi didominasi oleh anak-anak muda. Dan Pak Jokowi aja heran, kok bisa di depan rumah beliau sekarang yang antri didominasi anak muda? Ada apa ini? Padahal gerombolan pembenci Pak Jokowi tiap hari memframing jahat, menyebarkan tuduhan liar, menyebarkan fitnah terhadap Pak Jokowi serta keluarganya. Tapi balasan masyarakat apa? Ya, masyarakat semakin cinta terhadap Pak Jokowi. Aduh, jadi upaya mereka ingin mendegradasi Pak Jokowi ini gagal maning, nggak ada yang berhasil. Jadi ya udahlah, pupus sudah harapan kalian. Nggak ada masyarakat yang terpengaruh dengan fitnahan-fitnahan murahan kalian terhadap Pak Jokowi. Tapi ya namanya usaha ya kan. Jangan sampai ada orang yang bisa dengan dia tampil setiap hari di televisi memberikan statement-statement yang memang mencoba membangun narasi yang tidak benar, dia menjadi kebal hukum dan tidak bisa dipidana jadinya, padahal memenuhi unsur. Jadi saya sangat meyakini ketika penyidik sudah memegang alat bukti yang cukup, dilimpahkan kepada dilimpahkan kepada penuntut umum, dan kejaksaan juga yakin tidak ada lagi petunjuk tambahan, ya berarti ini segera disidangkan, dan konsekuensi logisnya, konsekuensi hukumnya apa? P21 ya pasti ada, antara sudah ada atau akan ada. Itu Oke, mana buktinya? Mana buktinya? Iya. Panik kau kan? Kedua ya, kita juga harus sadar bahwa kalau adik-adik menurunkan ya sampai mendemo Pak Prabowo, siapa yang naik? Fufu Fafa yang naik. Ya ini harus hati-hati. Fufu Fafa itu harus turunkan dulu ya, karena jelas betul pelanggarannya. Sudah jelas dia punya akun Fufu Fafa yang parah banget ya, perkataannya bahkan menghina ya Pak Prabowo, menghina Bu Titi, menghina juga putranya ya. Itu luar biasa ya. Dan Fufu Fafa itu juga ternyata pelanggaran dalam kasus putusan MK ya. Meskipun putusan MK dikatakan sudah inkrah, ya tapi kan kita tahu putusannya akhirnya membuat ada sanksi terhadap Paman Usman. Itu jelas, apalagi banyak kelakuannya. Saya juga sempat menemukan bahwa Fufu Fafa memfollow akun judol, akun judi online, di-follow oleh akun resmi seorang wakil presiden. Ini kan parah banget ya. Jadi itu parah, dan kondisi-kondisi itu yang membuat kita sangat prihatin ya, apalagi ternyata Asik. Ayo Roy, keluarkan terus unek-unek kau, keluarkan terus framing-framing jahat kau, keluarkan terus. Ini menjadi keuntungan bagi Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Ya, mereka semakin dicintai rakyat. Ayo, keluarkan terus fitnahan-fitnahan murahanmu. Karena saya melihat sebuah konten di TokTok yang mengatakan bahwa ya, ada kecurigaan bahwa yang punya akun Fufu Fafa itu diduga yaitu ya Roy Suryo sendiri. Waduh, tapi benarkah demikian? Nah, ini masih jadi tanda tanya besar. Karena ya Roy Suryo hatam banget gitu ya kan, hatam banget. Dan mengenai judol, nah ini udah saya jelaskan beberapa kali di akun saya. Ini nggak perlu kita ulang-ulang teman-teman. Biarkanlah framing-framing murahan dia sebarkan terus tiap hari sampai air liurnya habis teman-teman. Jokowi Effect picu migrasi kader ke PSI. Ya, dan itu Pak, tadi kan Pak Jokowi mungkin. Tapi ada nggak sih Pak
dari partai lain yang mau bergabung dengan PSI, Pak? Pastinya ada lah. Kalau kemudian kalau memang Pak Jokowi bergabung di PSI, ya salah satu faktornya dampaknya itu adalah pasti akan ada migrasi dari partai lama ke PSI. Bukan berarti partai lama, partai saya bukan ya. Iya. Partai Yang lain lain. itu deh. Karena kan banyak yang datang bupati, apa semua kan ke Solo Iya. semua itu ya, Pak. Kan lihat aja kan teman-temannya dia pasti lihat lah. Hampir tiap hari Pak Jokowi itu menerima masyarakat biasa dan kemudian juga tokoh-tokoh anggota DPR aktif lah kan datang ke kediaman beliau, entahlah dengan tujuan apa. Tapi belum ada sih Presiden Republik Indonesia yang seperti Pak Jokowi yang sudah tidak menjabat lagi, tapi hari-hari rumahnya Terus didatangi. Sangat rame malah ya kan. Apa ini? Apa itu? Klakson kalau kalian capek bayar pajak mahal. Klakson kalau kalian capek bayar pajak mahal. Mobil TNI loh, mobil TNI. Bang, klakson kalau capek jadi WNI, Bang. Klakson? Kalian juga harus marah. Pajak kalian dibuat jalan-jalan ke Prancis. Ya. Klakson, teman-teman, suarakan. Ya, suarakan. Alah, katanya klakson kalau capek jadi WNI. Aduh, adik. Emang kau tahu bagaimana kehidupan di WNA sana, di luar negeri sana? Ha? Emang kau tahu senyaman apa hidup di luar sana? Ha? Sampai kau bilang klakson kalau capek hidup jadi WNI lah. Apaan sih? Santai aja kali, nggak usah over acting, santai aja. Kau persiapkan saja masa depan kau dengan baik. Kau siapkan soft skill kau dengan baik. Kau siapkan hard skill kau dengan baik agar nanti kau bisa menjadi manusia yang berguna, bukan cuma manusia yang bisanya cuma demo, teriak-teriak di jalan. Itu yang penting, Dek. Kalau soal BBM ini kan faktor dari luar negeri sangat besar. Karena de facto kita sebagai bangsa ini kan memang ketinggalan. Makanya Pak Prabowo itu mengidentifikasi, dan kenapa saya sebut sebagai Bapak Reformasi, karena inilah reformasi yang genuine, reformasi gimana bangsa ini harus mandiri, bangsa ini harus maju, lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi, itu kan semua Pak Prabowo. Pada hari ini kan kita sebagai bangsa ini, ya tenanglah. Kenapa? Karena beras kita sudah melebihi kebutuhan kita, bahkan kita bisa ekspor. Pupuk pun juga demikian. Nah, tapi soal energi pasti lebih sulit. Kenapa? Karena memang impor kita sangat besar. Betul. Kebutuhan kita sehari 1,6 juta liter, tapi kita cuma bisa produksi 600. Baik. Nah, ada macam-macam strategi yang dikerjakan oleh Pak Prabowo, misalnya B50 untuk solar, kemudian etanol, E20 untuk bensin, gitu. Jadi memang yang namanya harga BBM kita sangat dipengaruhi kondisi di luar negeri. Ya mudah-mudahan Pak Ubed tahulah bahwa sekarang di Timur Tengah itu lagi ada perang antara Iran dengan Amerika dengan Israel. Iran itu pegang Selat Hormuz. 20% dari aliran minyak dunia lewat Selat Hormuz. Jadi harga pasti terpengaruh. Dan jangan lupa bahwa BBM di kita ini kan ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar. Yang disubsidi kan nggak naik, tetap. Betul, nggak naik. Betul. Seperti yang disampaikan di mas media itu ada rasa dendam dengan Pak Jokowi, pernah tersandung masalah dan sebagainya. Ini kan saya sebagai masyarakat Jogja sebetulnya juga membiarkan, monggo itu haknya Mas Rowi. Cuma yang saya tuntut di sini kan dia berani menyampaikan di acaranya Aiman, ya, bahwa Mas Rowi dalam mau nimbali, mau ketemu dan akan memberikan sabdo. Ini saya sebagai kerabat keraton nggak terima. Nggak terima itu karena itu informasi tidak benar atau seperti apa? Dalam waktu dekat, karena UGM itu kan di bawah wali amanah. Ya. Ada nanti beberapa senior dari Jogja
ya, termasuk Prof. Sofyan Effendi, Pak Tiasno Sudarto, itu akan ketemu dengan Ngarso Dalem, dan Ngarso Dalem juga akan Sri Sultan akan membuat sabdanya untuk ini. Sangat tidak benar, tidak mungkin terus Dalem akan memberikan komentar. Karena beliau kan netral sama ini. Tidak memihak semua pihak, intinya juga sudah jelas bahwa sak karpe kono wae ini nganggo jenengku gitu. Nah, kadang-kadang terus digoreng di mas media online dan sebagainya, ini kan kurang etis gitu loh. Dan saya merasa bahwa kalau orang Jawa bilang nyangklak niku ya kebablasan. 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 Berita itu terus ngawur. Katanya ngerotar mau paring sabdo, mau menemui beberapa komunitas dari orang-orang yang tidak setuju dengan anunya Pak Jokowi dan sebagainya. Mau kita ini netral. Keraton netral ya? Netral. Sangat-sangat netral. Tidak akan ikut kemana-mana. Arep nuduh kuwi palsu ya sakarmu. Asal ada bukti aja kan rampung, tapi kan ini dikembangkan ke masalah-masalah lain. Kira-kira menurut Romo, dengan berlarut-larutnya kasus ini, apa dia nggak cukup punya bukti untuk maju ke persidangan? Atau seperti apa? Ya kalau bukti, dia kan selalu bersikukuh punya bukti. Bahkan 99,9% palsu. Pak, iya, itu yang jadi masalah kan itu. Jadi untuk meyakinkan masyarakat ini dibawa ke arah yang menurut dia dibawa arusnya Mas Roy sendiri tuh. Nah, menurut begini, Mas Roy itu bukti-bukti itu benar-benar bukti atau cuma mengcopy atau jari ini kan masyarakat ini menunggu. Kalau memang itu terbukti Mas Roy itu buktinya kuat tentang keberadaan ijazahnya Pak Jokowi dari Gajah Mada sampai SMA sampai SMP dan sebagainya, sudah saja dari pengadilan ini segera ini dituntaskan. Gitu. Harusnya cepat-cepat berani proses ke pengadilan. Tapi faktanya kan malah diulur-ulur terus. Dimunculkan lagi baru. Nah, yang katanya ngajuin saksi ahli 5 orang, terus masih gugat lagi ke KIP, gugat lagi ke MK, kan ini ngulur-ngulur waktu terus niki. Seperti nopo, Romo. Terus terang mawon, saya bosen nonton TV tentang itu. Jadi udah bosen. ono wae dan ini loh apa gesturnya Ray Suryo ini kan. Kalau saya pribadi ya mungkin banyak yang sama. Ada melihat ada kejengkelan, ada sedikit rasa mangkal, wong kok sinis loh ngomong gitu loh. Dengan cengenges-cengengesnya dia, dengan versinya dia membantah, menyepelekan orang yang diajak bicara, sampai seperti itu. Ini tidak mencerminkan bahwa Mas Roy Suryo ini orang Jawa. Ngarep sendiri pun itu menghina loh. Leres. Gitu. Sinis gitu. Leres. Dengan mimik yang seperti itu, saya pribadi memang iki kok ngomong ini tapi kayak ada sesuatu yang ngremehke wong. Ngremehke wong, dia juga istilahnya bisa dikatakan bahwa orang itu harus percaya sama omongan saya. Saya punya bukti dan ini buktinya nanti akan saya keluarkan dalam sidang dan sebagainya. Nyatanya di sidang gagap-gagap. Itu tadi dilontarkan sesuai alur hukum yang ada, diikuti, tunjukkan di situ di pengadilan nanti gimana gitu. Nah saat ini kan yang saya terima kan seolah-olah bukti-bukti yang ada di kepolisian, di kejaksaan ini kan direkayasa gitu. Tuduhannya Roy Suryo kepada penyidik seperti itu. Wis pokoknya wis ora nganggo duit ra mungkin ora ono kaya miliki, dan dia merasa bahwa itu benar gitu loh. Nah ini digoreng lama-lama ya seperti saya ya bosen nonton TV seperti itu. Adanya cuma rame gitu, ayal-ayalan. Dan betul jelas ayal-ayalnya sing diayal-ayal opo. Wong saling saut-sautan tumpang tindih omongan.
Saya sendiri kan udah masalah itu udah untuk sampai saat ini dua kali acara Aiman tentang itu yang mengali bro. Karena isinya yang mengeyel-eyelan, budak beneri DWKB dan sebagainya. Tapi dari peristiwa Roy Suryo ini, yang notabene-nya Roy Suryo itu KMRT, ke kerabat keraton seperti nopo menyikapi ini Ki? Kalau Roy Suryo itu bukan kerabat keraton Jogja ya. Oh. Dia itu dari Pakualaman. Oh, Pakualam, Pakualaman. Pakualaman. Oh, nyenyek keraton, Pakualaman. Itu Pura Pakualaman. Oh, nggih. Oh, benten nggih? Benten. Benten sekali. Nah, banyak orang yang tidak tahu, misalnya teman-teman saya dari Sulawesi, dari Ujung Pandang, gitu. Taunya Roy Suryo itu orang keraton. Orang keraton, taunya keraton. Itu dari Pakualaman. Nah, ya karena situasi dan kondisinya waktu itu gorengannya seperti sajak yeso bener tenan. Nah, kita kan dari kayak yo mengikuti itu toh Pak. Nggih. Alurnya. Tapi lama-lama timbul keraguan saya, terutama dengan dia berani menyebut di acaranya Aiman itu bahwa nanti ada beberapa pejabat yang mau diterima oleh Ngaso Dalem akan memberikan sabdanya Ngaso Dalem dan sebagainya. Ini seakan-akan ini kurang ajar, wanen gitu loh. Jadi kayaknya ini bola panas sih sudah ditontarkan untuk meyakinkan pada masyarakat luas bahwa Ngaso Dalem pun setuju dengan apa yang dikatakan Roy Suryo itu. Padahal boten tidak ada. Ini kok responnya pun seperti apa? Respon Romo atau respon kerabat keraton yang lain tentang pernyataan Roy Suryo yang di salah satu TV nasional itu? Pernyataannya dia seperti itu, responnya apa? Ya ngawur Mas, ngawur. Dalam nggak mungkin ngurusi urusan resek-resek seperti itu. Resek loh ini anunya, isu-isunya itu resek. Dan jelas bahwa itu titik tembaknya itu ke Pak Jokowi gitu loh. Padahal kan kami dari Keraton Jogja ini kan dalam hal ini kan netral. Mau dilontarkan itu ijazah palsunya itu benar atau itu salah. Monggo-monggo kan itu kan semuanya mengalir dari segi hukum yang akan membuktikan. Betul. Tapi kan digoreng nanti seolah-olah bahwa orang itu udah harus percaya pada omongannya kelompoknya Roy Suryo. Ini yang saya prihatin. Makanya saya bikin istilah konten untuk menetralisir itu, terutama hanya saya mempertahankan bahwa nggak benar itu. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya penjelasan dari salah satu kerabat dari Keraton Jogja mengenai perilaku ataupun mengenai dugaan-dugaan kebohongan, narasi liar dari Roy Suryo yang selama ini dia bangun untuk menyerang Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Dan fakta baru tadi terungkap juga bahwa Roy Suryo ternyata bukan kerabat Keraton Jogja. Dia apa tadi teman-teman? Saya lupa tadi istilahnya. Saya kalau istilah-istilah Jawa agak susah untuk mengingatnya teman-teman. Coba kalian komen di bawah ya. Tadi dia apa ya? Pakualam atau apa gitu. Dia benteng apa gitu. Saya lupa teman-teman. Yang jelas dia bukan keluarga Keraton Jogja. Dan tadi beliau sudah menegaskan bahwa ya Keraton Jogja dalam hal ini netral dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Dan tadi juga beliau sedikit meng-highlight bahwa ya kasus ini harus segera masuk persidangan. Biar semuanya clear, biar semuanya terbuka lebar. Siapa yang salah, siapa yang benar. Karena kan ya bagaimana sih kalau kebohongan itu atau framing itu setiap hari dibangun, tiap hari disuarakan, pasti kan banyak orang yang terpengaruh jadinya. Maka dari itu, kasus ini harus segera diuji di pengadilan. Apakah narasi liar Roy Suryo yang benar, ataukah narasi liarnya pepesan kosong? Biar masyarakat yang kemarin mungkin terpengaruh dengan omongan-omongan kosong Roy Suryo bisa kembali kepada pokok pikirannya yang jernih, yang murni, yang tidak terpengaruh dengan racun-racun yang selalu dibangun oleh gerombolan pembenci Pak Jokowi. Dan tadi bisa kita lihat bagaimana rumah Pak Jokowi sangat ramai didatangi oleh masyarakat, bagaimana juga Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, juga menjelaskan bagaimana orang-orang sangat mencintai Pak Jokowi, banyak kader-kader partai lain yang ingin hijrah ke PSI karena Jokowi Effect. Memang Jokowi Effect ini tidak bisa diremehkan, nggak bisa diremehkan. Coba kalian lihat, Pak Jokowi
cara berpolitiknya itu sangat luar biasa. Beliau tidak pernah marah-marah, tidak pernah membalas cacian makian dengan emosi. Beliau selalu tenang seperti air yang mengalir. Ini kan politisi yang ya mungkin sudah di atas rata-rata lah. Tapi di usianya yang mungkin sudah terbilang tua, ya kita bisa melihat kilas balik di Mas Gibran yang sepertinya sangat mirip dengan Pak Jokowi yang selalu membalas makian itu dengan sebuah campaign, dengan sebuah sebuah hal-hal positif, sebuah hal-hal yang jelas energi negatif yang masuk kepada mereka itu tidak pernah dibalas dengan energi negatif, selalu dibalas dengan energi positif. Inilah yang menurut saya politisi-politisi yang sudah next step gitu ya kan, tidak seperti politisi-politisi yang mungkin di DPR yang sudah lama di DPR yang selalu emosi, marah-marah dan lain sebagainya. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.